Kapolres Nur Hasan Rais, MPD, yang saya hormati bapak-bapak para ustadz, para RT, para tokoh, para sepuh yang hadir pada malam hari ini, dan yang tak lupa saya hormati bapak-bapak jemaah Majelis Taklim malam Ahad yang semoga pada malam hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan juga yang belum hadir pada hari ini, semoga malam Ahad berikutnya bisa hadir menghadiri malam taklim malam Ahad. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, pada malam ini kita masih bisa berkumpul di kediaman Bapak Ramdhani dalam rangka mengaji bersama bertolabul ilmi biar majelis taklim malam Ahad Nurul Huda. Tak lupa salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu setia menjadi pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, para jemaah Majelis Taklim malam Ahad yang saya hormati, bentar sebelumnya seperti biasa saya ingin mengucapkan permohonan maaf sebelumnya, bukan bermaksud untuk ngajari apalagi menggurui, karena saya yakin bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini insya Allah ilmunya lebih banyak dari saya, dan pengalamannya juga saya yakin pengalaman hidupnya juga lebih banyak dari saya. Dan kita sama-sama di sini saling berbagi ilmu, saling bertolabul ilmi agar ilmu dan pengalaman kita saling ditukar dan saling bertambah. Saya hormati, mohon maaf sebelumnya izinkan saya bertanya sebelumnya, mengapa di setiap pengajian nggak di malam mengaji, nggak di majelis taklim malam Ahad aja, kenapa setiap pengajian kita, setiap taklim kita, mengapa didominasi oleh orang tua, bukan orang muda? Mengapa tidak didominasi oleh anak-anak muda? Nah, saya juga sebagai suara anak muda ingin bertanya gitu, kenapa kok bisa anak muda, justru bukan anak muda yang mendominasi kegiatan-kegiatan taklim, kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan-kegiatan keagamaan Islam, mengapa bukan didominasi oleh anak-anak muda? Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan dalam firman-Nya yang mana dijelaskan, mungkin sudah dijelaskan berkali-kali oleh berbagai guru ngaji dan ustaz, bahwa bunyi firman-Nya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pernahkah kita bertanya dalam diri kita, saya mohon maaf usianya misalnya sudah 30, saya usianya sudah 40, saya usianya sudah 50, saya usianya sudah 60 dan seterusnya. Apakah jika memang sudah waktunya saya meninggalkan dunia, apakah anak-anak saya, apakah generasi penerus saya bisa mengurusi saya ketika saya meninggal? Karena saya rasa ini mudah-mudahan hanya perasaan saya saja, khususnya di RW 10 sepertinya belum ada anak muda yang menjadi pengurus jenazah. Itu karena ini cerita dari ibu saya sendiri, karena kebetulan untuk pengurus jenazah perempuan adalah ibu saya. Ibu saya mengatakan susah banget nyari penerus, generasi penerus untuk mengurusi jenazah perempuan. Bayangkan bapak-bapak, bayangkan ya, misalnya dengan kita bapak-bapak laki-laki, mohon maaf apabila misalnya para sepuh, para ustadz, para guru yang biasa mengurusi jenazah, misalnya misalnya sudah lansia atau misalnya sudah mendahului kita, siapakah nanti akan mengurusi jenazah kita kalau kita sudah meninggal? Bekali anak dan keturunan kita dengan bekal agama, lantas siapa yang akan mengurusi kita jika kita meninggalkan dunia ini?
muda ingin request permohonan khususnya kepada bapak-bapak, khususnya Bapak Ketua DKI Masjid Nurul Huda, mohon dengan segala mohon untuk sekiranya dirangkul. Terus, karena saya juga sudah berusaha untuk merangkul, tapi memang ya seperti itu, seperti yang dibilang oleh oleh sahabat Nabi Sayyidina Ali, mendidik anak jangan gunakan zaman kita, gunakanlah zaman anak untuk mendidik anak. Gitu. Artinya jangan kaku, jangan kita menggunakan kebiasaan kita waktu kita muda untuk mendidik anak kita. Jadi itu poin utama yang ingin saya sampaikan, yaitu pentingnya regenerasi. Gitu. Nah, terus kemudian kenapa saya katakan pentingnya regenerasi atau urgensinya regenerasi? Karena bahkan Allah Subhanahu wa taala lagi mengatakan lagi, tadi sudah dikatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi dalam firman di dalam surat Yasin yang sering kita baca, yang selalu yang rutin tiap malam minggu kita baca, dalam surat Yasin ayat 68. Dikatakan di ayat 68 ini, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti? Menurut tafsir 4 mazhab dari ayat ini mengatakan bahwa ketika kita semakin tuakan umurnya, semakin dipanjangkan umurnya, maka kita akan dikembalikan seperti kita muda. Itu sih, baik itu sifatnya, baik itu akalnya, baik itu egoismenya. Bahkan ketika semakin bertambah atau dipanjangkan usianya, kita mulai dihilangkan ingatan-ingatan kita yang sekarang, alias dipikulkan. Maka apabila kita tidak segera meregenerasi kepada generasi-generasi muda kita, khawatirnya apa yang sudah kita miliki sekarang ini kita lupa, sehingga belum sempat mengajarkan kepada anak muda kita, belum sempat mengajarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita ini sudah keburu lupa. Akhirnya rantai agama putus pada diri kita sendiri. Bahkan ternyata yang jadi mirisnya adalah ternyata agama bukan putus di anak, justru malah putus di kita. Karena ketika kita tahu, kita lupa untuk mengajari anak, hingga kita lupa sendiri. Tuh, makanya itu pentingnya untuk segera meregenerasi, urgensinya untuk meregenerasi, karena memang saya lihat khususnya di lingkungan kita di Perumahan BPC Kasungta, apalagi di RW 10 ini, memang kita sedang darurat anak muda dalam bidang agama. Kalau dalam bidang sosial, bidang olahraga, saya akui memang di RW 10 ini anak mudanya hebat-hebat semua. Kok bisa generasi di agama tidak ada? Gitu. Jadi bapak-bapak yang mohon maaf, mohon izin, kita maksudnya menceramai atau menggurui, nanti kita berbagi, apalagi saya sebagai anak muda menyuarakan suara anak muda. Begitu, karena ya oke lah, kita nggak pakai bahasa Nabi lah, kita pakai bahasa Indonesia aja. Bahkan Bung Karno mengatakan dalam pidatonya, beri aku 10 anak muda, maka akan aku goncangkan dunia. Luar biasa, betapa hebat potensinya anak muda. Itu karena memang anak muda itu ya kita sama-sama pernah merasakan sebagai anak muda. Ketika muda, jiwa semangatnya berapi-api, terus juga beban pikirannya belum sebanyak kita, belum mikirin ini tanggal 5 belum bayar token, ini udah tanggal 10 belum bayar internet, ini udah tanggal 7 anak belum bayaran. Yang mesti saya sampaikan, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf, bukan maksud menceramahi apalagi menggurui, karena kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling merenung. Sama-sama saling merenung. Oh iya, apa yang Mas Wahyu omongin benar ya. Ntar gimana ya kalau saya begini ya? Nanti apakah anak saya bisa ngurusin enggak ya? Apakah nanti anak muda di sini bisa ngurusin saya enggak ya? Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.